Hai teman-teman, bikin tausa durian yuk. Ini tuh tausanya enak dan lembut banget. Terus wangi duriannya itu terasa banget. Ini tausanya cocok untuk isi ke semua jenis kue ya. Cara buatnya juga simple. Ini bahan-bahannya. Kacang hijau kupasnya ini 1 kilo. Untuk bahan selengkapnya saya selipkan di deskripsi box ya. Ini kacang hijaunya akan kita cuci ya sampai bersih. Setelah dicuci bersih, kita diamkan selama 1 jam. Jangan lupa direndam dengan air ya, supaya nanti pas kita rebus itu lebih cepat empuk. Ini setelah 1 jam direndam, airnya juga sudah menyusut. Ini sudah siap kita rebus ya. Siapkan panci, masukkan semua kacang hijaunya bersama air-airnya ya. Untuk airnya itu tidak saya ukur, saya kira-kira aja, intinya airnya lebih banyak daripada kacang hijau. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan rebus sampai mendidih. Ini sudah mulai mendidih ya, buih-buih putihnya udah mulai nampak. Jangan lupa diaduk sebentar supaya di bagian bawahnya itu tidak lengket. Nah, setelah mendidih sudah berbuih-buih seperti ini, kita ambil buih-buih putihnya, lalu kita keluarkan dari pancinya. Setelah kacang hijaunya mendidih selama 5 menit, kita matikan api kompor, kita tutup pancinya sampai kacang hijaunya ini udah hangat atau udah dingin. Cara ini rebusnya hemat gas ya teman-teman, karena kita tidak merebusnya terlalu lama. Nah, setelah kacang hijaunya udah hangat-hangat, airnya juga sudah mulai mengering. Masukkan kacang hijau rebusnya ini ke dalam blender. Ini akan kita blender sampai halus ya teksturnya. Saat di blender itu jangan ditambahkan air lagi ya teman-teman. Airnya terlalu banyak, terlalu cair, waktu mau dimasak jadikan tausa itu yang bikin lama. Setelah di blender, kita langsung masukkan ke dalam kuali. Di blendernya sedikit-sedikit aja ya teman-teman, karena tekstur dari kacang hijaunya itu sudah padat, jadi kita blendernya sedikit-sedikit aja supaya tidak perlu tambahkan air. Setelah semuanya udah selesai di blender, ditambahkan gula. Saya memakai gula 800 gram. Ini manisnya pas ya, jika teman-teman ingin lebih manis bisa tambahkan lagi gulanya. Masukkan juga 100 gram margarin. Jika di rumah ada butter bisa diganti butter supaya rasanya lebih gurih lagi. Karena saya buatnya vegetarian, jadi saya memakai margarin. Lalu masukkan juga ini minyak gorengnya 300 ml ya untuk minyak gorengnya. 100 gram tepung ketan, jika tidak punya bisa mengganti dengan tepung terigu. Lalu melarutkan dengan air secukupnya. Untuk airnya itu tidak saya ukur ya berapa banyak, yang penting diaduk aja sampai semua tepungnya itu sudah larut atau sudah tercampur rata. Jika sudah larut, langsung kita masukkan ke dalam kuali juga. Ini api kompor belum saya hidupkan ya teman-teman. Masukkan dulu semua bahan. Daging duriannya itu 800 gram. Semakin banyak daging duriannya itu semakin enak ya teman-teman, semakin wangi. Untuk teman-teman yang tidak suka durian bisa di skip ya. Setelah semua bahannya masuk, kita hidupkan api kompor menggunakan api yang kecil, lalu kita aduk semua bahannya sehingga tercampur rata. Ini terus kita aduk ya teman-teman, karena pasta kacang hijau ini mudah hangus bagian bawahnya, jadi kita memasaknya itu menggunakan api yang kecil. Kualinya sudah mulai panas,
dan margarinnya udah mulai mencair ya. Terus diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal aduknya supaya tidak hangus di bagian bawah. Karena buatnya banyak, ini ngaduknya itu lumayan lama ya teman-teman. Saya ngaduknya itu kira-kira 1 jam. Jika teman-teman di rumah punya kuali anti lengket, bisa gunakan kuali anti lengket ya, supaya proses masak tausannya itu tidak makan waktu terlalu lama. Untuk patokan matangnya itu saya menggunakan spatula yang plastik. Jika sudah tidak menempel di spatula plastik lagi, itu artinya tausannya udah matang, udah cukup kering, jangan diaduk lagi. Karena kalau tausannya diaduknya sampai terlalu kering, waktu kita bikin mooncake atau bakpia itu nanti tausannya menjadi kering ya. Kalau tausannya udah terlalu kering, kuenya saat kita potong itu akan retak ya untuk tausannya, jadi itu akan kurang cantik ya untuk kue yang kita buat. Ini setelah 50 menit saya ngaduk, saya mengganti spatula plastik dan saya sambil mengecek apakah masih menempel di spatula plastik. Jika sudah tidak menempel lagi, artinya udah boleh matikan api kompor. 1 jam saya ngaduk, teksturnya ini udah lembut dan tidak menempel lagi di spatula. Matikan api kompor, tunggu sampai dingin. Jangan biarkan dia dingin sendiri ya teman-teman. Sekali-sekali kita harus mengaduk supaya nanti tausannya itu sudah dingin sempurna, bagian atasnya itu tidak keras. Biasa kalau kita diamkan, tidak kita aduk, itu dia akan mengeras di bagian atas dan agak pecah-pecah. Kalau terus kita aduk sampai dia dingin, itu nanti jadi teksturnya malah bagus ya. Sambil didiamkan, sambil sesekali kita aduk sampai dia dingin, baru kita masukkan toples. Ini tausannya bisa tahan sampai 2 bulanan ya kalau dimasukkan ke dalam freezer. Tausa yang udah dingin ya teman-teman, teksturnya juga sudah lembut. Ini sudah siap kita jadikan isian berbagai kue. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep dari saya bermanfaat. Terima kasih.